award yang mungkin nggak semua bisa didapatkan oleh program berita lain, karena program berita sebelumnya yang dapat itu dari Net TV tahun 2016-nya. Sementara di 2017-nya dan berita berbahasa Indonesia. Sementara di tahun selanjutnya 2017 berita berbahasa Sunda yang mungkin orang sedikit ada stereotip miring bahwa berita bahasa Sunda mah cuman ditontonnya sama orang-orang kampung. Padahal ternyata secara konten dinilai oleh KPID memenuhi syarat untuk mendapatkan kategori berita terbaik seperti itu. Jadi teman-teman jangan pernah malu untuk berbahasa daerah. Bahasa daerahnya bahasa Jawa betul? Jawa. Jadi jangan pernah takut berbahasa Jawa karena bahasa daerah itu kekayaan yang sangat luar biasa. Karena tidak semua orang bisa berbahasa Jawa, betul? Saya juga nggak bisa bahasa Jawa. Yang jelas dengan perjalanan saya ketemu banyak orang, termasuk orang asing. Orang asing itu cuma bisa satu bahasa. Orang Australia cuma bisa bahasa Inggris. Tapi orang Indonesia mereka minimal bisa 3 bahasa. Mereka belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa daerahnya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi kebanggaan buat teman-teman semua. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang ingin jadi mangga Bapak? Iya. Mangga. Gini, biasanya itu kita mungkin ya di sekolah itu kalau pertama kali mau tampil itu kan ada yang namanya nervous, kemudian mungkin gugup, bahkan mungkin yang mudah-mudahan galau lah ya. Nah itu cara mengobati itu semua bagaimana kira-kira? Oke, buat teman-teman pasti pernah presentasi di depan kelas semuanya? Pernah? Pasti ngegetar? Terus di depannya langsung blank? Terus tiba-tiba ke temannya kamu aja duluan? Sering kayak gitu? Nah, itu juga yang terjadi sama saya dulu. Jadi dulu saya waktu zaman, ini SMK. Dulu waktu zaman saya SMA beberapa puluh tahun yang lalu, saya juga seperti itu. Ketika saya berdiri di hadapan teman sekelas, padahal dulu seringnya main bareng, tapi kenapa sih kalau di depan kelas itu sensasinya berbeda? Selalu ada gemeter, selalu ada kemeringet gitu ya. Selalu ada perasaan seperti itu karena kita tidak menyiapkan diri. Nervous sebenarnya adik-adik teman-teman tidak bisa kita obati, jadi karena bukan sakit. Jadi nervous itu bukan sakit, jadi tidak bisa diobati. Tapi yang jelas ada cara-cara yang bisa kita gunakan untuk mengkontrol. Kadang-kadang ketika kita nervous itu, termasuk bapak ibu guru mungkin suaranya jadi agak bergetar, ataupun biasanya badan yang agak bergetar, keringetan. Nah itu gara-gara kita tidak bisa mengontrol diri kita dengan baik. Karena apa? Takut dan ragu. Jadi ketika kita berbicara di depan orang, kita harus meyakinkan diri kita untuk bisa berdiri di hadapan orang lain. Jangan pernah takut salah, karena salah itu bisa diperbaiki, tapi kalau tidak pernah mencoba itu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Karena bagaimana kita tahu apa yang kita lakukan apabila kita tidak mencoba. Jadi saya juga nervous, sampai detik ini saya nervous, apalagi saya tukang telat kalau siaran. Jadi kalau saya siaran 12.30, saya 12:10 baru hadir di studio biasanya. Itu baru belum dandan, belum sebagainya, saya baru bisa masuk set itu 12:10, dan itu nervous karena takut ketinggalan dan juga takut dimarahin sama produser. Jadi nervous itu selalu ada, tapi yang kembali bahwa yang paling penting adalah kontrol diri. Jadi kalau saya biasanya kalau nervous, kalau misalnya sebelum show, baik itu MC ataupun jadi presenter, saya biasanya tarik nafas panjang, ditahan 1 bulan kayaknya, ditahan, kita relax. Kalau misalnya waktunya cukup luang, biasanya saya melakukan banyak kegiatan yang bikin saya relax. Kalau teman-teman suka main game dulu nih, boleh sampai mabar dulu, misalnya main game dulu untuk menghindari rasa nervous. Kalau misalnya ada gerakan-gerakan getar nih biasanya nih, kalau misalnya di depan, saya biasanya getarnya dipindahin ke kaki, jadi saya gerak-gerakin kakinya. Jadi itu substitusi ketakutan saya, rasa nervous saya gantikan ke kaki saya gerakin. Termasuk teman-teman, rasa nervous itu akan terlihat ketika teman-teman berbicara di depan banyak orang adalah dengan gerakan tangan yang terlalu banyak, yang jadi sampai muter-muter gitu ya, sampai kepalanya muter-muter. Itu juga salah satu contoh bahwa teman-teman nervous atau gugup.
begitu juga ketika teman-teman nih, misalnya bapak ibu gurunya manggil ke depan, disuruh menerangkan satu penjelasan yang sebenarnya teman-teman tahu. Biasanya gini, ngelihatnya ke atas. Nah itu sudah menjadi contoh bahwa teman-teman itu nervous. Sering kan misalnya dipanggil ke depan terus tiba-tiba ke atas. Padahal di atasnya nggak ada apa-apa. Kalau nggak ke bawah. Nah itu juga salah satu bentuk bagaimana teman-teman sebenarnya tidak bisa mengontrol diri teman-teman. Jadi teman-teman yakinlah, percayalah. Kalau salah ada yang benerin, kalau ragu susah ada yang ngebenerin. Tapi yang jelas teman-teman harus percaya diri sama apa yang teman-teman punya.